Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Kaum muslimin, sidang Jum'ah jamaah subuh Masjid At-Taqwa Semboro Kidul. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sholat subuh berjamaah insyaallah pahalanya besar. 2 rakaat sebelum sholat subuh saja itu dikatakan dalam hadis lebih baik daripada dunia seisinya. Artosipun andai kata itu dirupakan dalam bentuk gunung, emas dan lain sebagainya, yang kita lihat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah maksudnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita menjauhkan dari berbagai macam penyakit hati. Jadi penyakit manah, penyakit hati yang selalu menggerogoti jiwa kita, bahkan tidak sekedar jiwa kita, pahala kita pun saged digerogoti kalian apa? Kalian penyakit hati niku wau. Apa saja penyakit hati yang harus kita jauhi? Yang pertama adalah iri hati atau hasad. Jadi hasad ini perasaan iri dan dengki terhadap keberhasilan orang lain, terhadap kebahagiaan orang lain. Ukurannya nopo? Lek kita melihat ada seseorang yang berhasil, apa yang kita ucapkan? Innalillah, alhamdulillah, atau waduh kalah aku, waduh ketelat aku, waduh kesalip aku. Bagi orang yang tidak iri hati, dia mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan dengan harta yang dia capai, keberhasilan yang dia capai, mendekatkan diri kepadamu dan berjuang di jalanmu. Jadi ngoten. Jadi kalau ada orang yang berhasil, anaknya jadi ini, misalnya jadi TNI, anaknya jadi polisi, anaknya jadi pejabat dan lain sebagainya, kita melihat anaknya orang lain menjadi yang wah, katakanlah menjadi berpangkat, kita doakan ya Allah, mudah-mudahan itu mendekatkan diri kepadamu, mudah-mudahan dia menjadi anak yang soleh, mudah-mudahan dia menjadi pejabat yang jujur. Kita doakan yang baik-baik niku sae kangge napa? Supados kita pun mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita doakan insya Allah bisa beribadah dengan baik kepada Allah, kita pun panen pahala. Berbeda dengan kita mendoakan sebalikipun. Kapok nak lulus wis. Nah, misalnya ngoten lah, antone besok kan nggih ujian, nggih daftar nggih. Daftar ujian ujian apa namanya? Niku lah ujian di perguruan negeri. Jadi kita doakan anak-anak kita ataupun anak-anak dari saudara kita ataupun anak-anak dari tetangga-tetangga kita supados lulus dan nanti menjadi pejabat yang bermartabat, yang jujur, andai kata jadi dokter yang jujur, dokter yang baik, dan insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya ketika hati ini mulai dibersihkan, diberseni, yaitu merasa bersyukur ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan. Kemudian yang kedua adalah penyakit hati yang harus kita hilangkan, yaitu kibir atau sombong. Sebagaimana iblis diusir dari
surganya Allah karena dia mengatakan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia mengatakan dia itu Adam itu ketika disuruh sujud, oh nyapa justru nyampe Adam. Adam itu kan diciptakan dari api. Adam itu kan diciptakan dari tanah, sedangkan aku dari api katanya kebalik nggih. Ngapunten. Jadi seperti itu. Iblis itu diusir dari surganya Allah karena merasa lebih, merasa dia sombong, merasa dia senior, aku senior. Adam kan cek tas tangi, cek tas lahir, cek tas diciptakan. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Itu kata iblis. Ya. Sehingga dengan kesombongannya itu dia diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu kita berusaha menjauhi dari sifat-sifat yang dialami, yang dilakukan oleh iblis, yaitu merasa senior, ya, merasa lebih, ya, merasa lebih baik daripada orang lain, ya, seperti itu. Jadi kita jauhi sifat-sifat yang merasa lebih dari orang lain. Jadi orang yang terkena kibir atau sombong niki cenderung menganggap diri mereka sebagai yang terbaik dan meremehkan orang lain. Nah, ini mboten asal. Kemudian yang ketiga adalah penyakit hati yang harus kita tepiskan, hilangkan adalah ujub atau riya. Jadi ujub adalah perasaan sombong terhadap diri sendiri dan merasa puas dengan prestasi yang sudah dicapai. Jadi orang yang terkena ujub itu biasanya merasa sombong dan angkuh serta sering mencari perhatian dari orang lain. Pengen dipuji, misalnya ngoten ya. Hal ini bisa membuat mereka itu terus-menerus merasa tidak puas dan merasa tidak bahagia. Ya. Jadi ada unsur kemunafikan. Ya. Jadi dalam tingkah lakunya pun cenderung menginginkan pujian orang lain, senang dengan kehebatan dan kekuasaan. Oh, saya berkuasa, oh saya hebat dan lain sebagainya. Nah, ini ujub atau riya. Kemudian yang keempat adalah ghadab atau marah. Nah, ini harus kita arahkan, ya, kita jauhi. Jadi ghadab itu adalah perasaan marah yang tidak terkendali. Orang yang terkena ghadab atau sering kehilangan kendali diri niku seringkali membuat keputusan yang tidak bijaksana. Hal ini juga bisa merusak hubungan dengan orang lain, apalagi sering nun sewu melaknat. Hati-hati kowe yo, enggak selamat ya. Misalnya nyalip nggih disalib lari sing nun sewu kurang ajar, beng ndak karuan kuaget ndredeg dan sebagainya. Apa yang kita ucapkan? Kalau bisa mengendalikan diri, tidak marah, astagfirullahaladzim, ya Allah paringi selamat lari niku ya Allah, misalnya ngoten. Karena anak seperti itu macam-macam faktornya, kesusu telat, pindah telat sekolah, utawi kesusu janjian kali sinten, nah, ngoten. Dan kita doakan yang baik, sanes mendoakan yang jelek, mandar ketabrak. Nah, niku ucapan ngoten mandar ketabrak setan lewat, niku saged ketabrak tenan. Kita cuma kaget, piyambake ketabrak sikile putul, gegar otak dan lain-lain, kan merugikan. Lo bayangkan lek kita punya anak, misalnya anak kita wis kadang-kadang tidak terkendali, susu atau nopo ubut kaget wonten tiyang lintu sing ngucapan ngoten, kita terima apa tidak? Mesti mboten terima. Jadi oleh karena itu kita pun mendoakan yang baik-baik agar apa? Balasan yang Allah berikan pun juga kepada kita baik. Nggih. Jadi ghadab. Kemarahan pun juga dapat mempengaruhi hati seseorang, yaitu dengki dan iri hati, rela melihat orang lain menderita, ya, cemburu, rela membeberkan aib orang lain, bahkan menyakiti orang lain. Wis ngamuk, wis apa dibeberno misalnya kejelekannya ininya, bahwa dia dulu biyen aku tak bantu aku, pirang-pirang tahun tak bantu aku iku. Nah, akhirnya setan tepuk tangan, kebaikannya disebutkan. Akhirnya bisa telas, bisa habis karena menyebutkan kebaikan-kebaikan di hadapan orang. Ya kan rugi. Jadi penyakit hati ini sangat-sangat merugikan. Kemudian yang kelima adalah penyakit hati yang harus kita hindari, dengki.
Ya, dengki niku akan menimbulkan rasa ingin melukai atau merugikan orang lain, ya. Jadi dengki ini pun cenderung membuat orang merasa tidak bahagia dan sering memikirkan cara untuk menyakiti orang lain. Ya apa yo? Ya apa yo supaya dhek niku dagangane gak laris misalnya ngoten. Ya. Akhirnya apa? Setiap ketemu dengan seseorang yang didengki, ndak tenang, gelisah, mencari cara-cara bagaimana untuk melakukan keburukan. Sebaliknya orang yang ikhlas itu bagaimana mencari agar orang lain itu bahagia, agar orang itu senang dengan dirinya dalam artian untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keenam niku lalai dan lupa. Ya. Lalai atau lupa niku ya mungkin tidak merugikan orang lain tapi akan merepotkan diri kita sendiri. Lali mboten nyaur utang. Lah niku saged dari setan. Lek lali tenanan ya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lali berjanji misalnya. Lali membayar utang niki bisa jadi lek melali, lek melali niki urusane sampai akhirat kelak melali. Nggih. Jadi lalai niki saged lalai karena urusan dunianya, melalai yang melalaikan dia. Ya. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Barang siapa yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan di dunianya, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, maka neraka jahimlah tempat tinggalnya. Jadi mengutamakan akhirat. Misalnya aku tuku mobil, badhe beli sepeda, badhe bangun rumah, dieling-eling sik duwe utang napa mboten misale. Lek enggak ada utang riba naudzubillah min dzalik cepet-cepet dilunasi masalah bangun, masalah beli sepeda belakangan. Mboten napa-napa sepeda seadanya daripada ganti baru tetapi riba ngutang yang di mana riba niku hukumannya perilakunya itu melebihi seorang anak yang berzina dengan ibunya naudzubillah min dzalik. Jadi ketika kita melakukan suatu urusannya akhirat riyen yang diutamakan. Yang kemudian yang ketujuh adalah was-was. Ya. Was-was niku juga penyakit hati. Dan was-was niki saged bisa berlebihan. Ketika pada sholat Allahu Akbar, durung mantep sampai kadang 10, baru imamnya kate rukuk, baru mantep. Lah niku saged was-was. Cara obatnya bagaimana? Dilawan. Yakin kepada Allah walaupun pertama berat, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar misalnya ngoten, diterusaken wis. Yakin ndak yakin, was-was ndak was-was, terus lanjutkan. Insya Allah ini sebagai obat lama-lama akan hilang. Kemudian yang kedelapan adalah frustasi, penyakit hati ini. Ya, frustasi, jadi penyakit hati itu frustasi, merasa khawatir, ya. Merasa istilahnya putus asa. Wala tai'asu min rahillah innahu la yai'asu min rahillahi illa al-qaumul kafirun. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah, tidaklah berputus asa atas rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Artinya apa? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun diusahakan tidak putus asa. Misalipun mencoba salat malam 11 rakaat, muslimah rakaat kok wis dengkule cenut-cenut misalnya berusaha sampai bisa mencapai yang kita inginkan itu tadi. Misalnya duha, ya sakniki misalnya saged 8 besok 4, mboten usah putus asa, terus akan mawon istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sampai putus asa. Bahkan pun dalam mencari dunia pun kita tidak dianjurkan untuk putus asa. Jadi kan wonten Senin kisah tiyang pundi Ambulusari ngrika nggih. Jadi padahal tiyang nggih sarjana, bekas seorang guru nggih. Bahkan dia jual beli bibit tanaman kula nggih nate istilahnya transaksi kali piyambake, sering jual beli dengan dia. Karena satu hal wallahu a'lam, karena tekanan karena apa? Dia naudzubillah min dzalik wafatnya dengan cara apa? Bunuh diri.
Nah, bunuh diri niku merupakan tindakan naudzubillah kekafiran. Nggih. Kalau bunuh dirinya dengan sengaja ya, karena frustasi, karena putus asa, naudzubillah min dzalik bisa masuk neraka selama-lamanya. Tapi kalau karena gangguan jin atau setan sehingga dia yang menyeret untuk bunuh diri, wallahu alam. Nggih, semoga Allah mengampuninya. Jadi ngoten. Kemudian selanjutnya frustasi pun tidak boleh kita tularkan kepada anak-anak. Jadi wis dikandani bolak-balik pancet ae bandel ae. Lah mboten asal ngoten iki. Nggih. Kecuali Leo awakmu wis tak kandani bolak-balik ayo salat sing rajin. Malam cepet tidur ben besok bisa salat jamaah, salat subuh, bisa salat tahajud. Jadi kita pun lek nasihati putra-putri kita nggih supados cepet-cepet tilem, supados cepet-cepet tidur ketika malam hari, niatannya karena Allah. Ayo nduk leh ndang bubuk wis jam 09.00. Nggih Rasulullah niku menganjurkan habis sholat isya atau tidak ada pekerjaan, tidak ada PR dan sebagainya cepat tidur. Agar apa? Agar bisa tahajud, agar bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Niku niatannya yang utama. Nggih. Kan kebanyakan wong saya ayo ndang turu besok iso sekolah. Nggih mboten salah. Tetapi alangkah lebih baiknya anak kita, putra-putri kita niku dididik supaya dia mencintai akhirat kelak yang lebih baik dan lebih kekal. Ayo ndang pupuk nduk. Besok ben iso salat tahajud, ben iso salat jamaah subuh. Walaupun belum dilaksanakan karena masih kecil putranipun mboten napa-napa. Supados niku terekam ketika piyambake sudah menginjak remaja, menginjak dewasa si eling. Nggih, seimut apa yang diucapkan oleh orang tuanya atau mbah utinya atau mbah kakungnya. Jadi ngoten. Nah, kemudian yang selanjutnya penyakit hati yang ke-9 yaitu ramak, tamak atau rakus. Tamak atau rakus. Ya. Jadi rakus ini merupakan sifat yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala dan akan membuat seseorang itu menjadi buruk. Ketamakan akan membuat tidak adil ya, dan berperilaku menuruti hawa nafsunya. Lah napa misalipun ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah kamu karena adil itu mendekatkan diri kepada takwa. Seorang yang bersaudara entah itu 5 orang, 10 orang misalipun, okay? Kadang di antara mereka itu ada yang tamak, gitu mboten. Contohnya terbukti dalam apa? Dalam pembagian waris tidak sesuai dengan aturan Islam. Oh aku iki sing paling anu mbek wong tuwa iki, aku kudu akeh iki warisane iki. Ya. Jadi biasanya ngoten. Nggih. Jadi pembagiannya tidak sesuai dengan Islam. Tamak. Dia merasa senior, merasa kakak paling utama misalnya kalau ngoten. Merasa dia paling tua sehingga warisannya dia minta lebih banyak ya ketika orang tuanya meninggal dunia. Nggih, lah hibah lain. Hibah itu ketika masih hidup dikasih nyole iki nekmu, niku namanya hibah. Lek warisan itu orang tua sudah meninggal dunia baru niku disebut warisan. Nggih. Loh, apakah itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat ketika pembagian warisan itu tidak sesuai? Itu sangat. Nggih, jangankan masalah membagi warisan dilebihi sak kedok orang kedok. Nggih, sak jengkal tanah pun ketika kita mengambil bagian orang lain itu akan dikalungkan apa? 7 petala bumi. Nggih. Saking dalam Islam itu sangat adilnya mengatur agar kita niku sama-sama saling menguntungkan. Masalah rizki niku dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang yang warisannya lebih banyak rezekinya tambah banyak. Tidak seperti itu. Karena rizki itu tidak harus berupa harta. Rizki niku bisa berupa ketenangan jiwa, itu yang paling utama. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kaya itu bukan kaya harta, tetapi kaya itu adalah kaya jiwa. Sehingga seorang yang jiwanya kaya, walaupun tempat tinggal yang ditempati adalah 4x4, ya,
atau 2 3 kali 4. Walaupun sempitnya bagaimana, ketika kaya, jiwanya kaya, ia akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu yang akan selalu diucapkan. Berbeda dengan orang yang rakus atau tamak. Walaupun dia dapat 1 emas gunung, katakanlah segunung emas, dia akan merasa kurang pengen gunung emas yang satunya, sehingga jiwanya gersang, jiwanya selalu diliputi kekurangan. Ya, panjenengan kan semerap Bektesen ya. Bektesen itu dalam masa tuanya dia lebih banyak bertaubat. Ya. Ketika waktu itu diwawancarai piyambak Bektesen itu ditunjukkan napa gelar-gelarnya, sapu-sapuke. Jadi ada yang berkunjung, "Wah, ini yang sangat bermanfaat bagi kamu ya, Bektesen, sangat berharga bagi kamu." Udah rotok dibanting itu. Enggak. Itu tidak menjadikan saya bahagia. Saya harus berdarah-darah memperjuangkan itu. Ternyata tidak ada gunanya itu. Ya. Sehingga harus hasil tinjau dikasihkan kepada orang lain. Yang dia pikirkan sekarang dia adalah tentang anaknya, tentang masa depan anaknya. Ya. Maksudnya masa depan dunia dan akhiratnya. Jadi ngoten. Walaupun super kaya sekali tinju berapa miliar atau triliun ya. Jadi ngoten. Tapi dia tidak merasakan kebahagiaan pada waktu itu. Dan dia merasakan kebahagiaan itu ketika 3 tahun di penjara, katanya. Bisa jadi 3 tahun di penjara itu masuknya Islamnya dia, dan dia merasakan ketenangan di situ. Ketika di ring Ramak Takus misalnya mukul orang sampai jatuh, ya ternyata tidak menjadikan dirinya puas, tenang, tapi malah gelisah. Dan ketika dia 3 tahun di penjara tafakur, ya kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata niku yang membuatnya dia bahagia. Kemudian yang terakhir adalah ghurur, ya, terpedaya, ya, tidak hati-hati, mudah dibodohi, ya ini juga akan tentu merugikan diri sendiri. Ya. Jadi dari semua itu tadi, untuk menyembuhkan penyakit hati dalam Islam kita dianjurkan memperbaiki akhlak dan sikap seseorang. Dan kita pun dalam menjalaninya harus sabar, ya, sabar menuntut ilmu agar hati kita menjadi lebih bersih. Kan wonten kisah nggih yang kula dengarkan beberapa hari yang lalu. Jadi ada seorang ulama yang sebelumnya dia belajar kepada seorang syekh atau gurunya itu, dia enggak punya pengikut sing kathah. Tapi setelah belajar dari dia, kemudian beberapa lama kemudian pengikutnya menjadi kathah. Ya, seorang murid ini pengikutnya menjadi kathah, sedangkan gurunya masih tetap segitu-gitu aja. Pengikutnya semakin banyak, hartanya pun semakin bertambah. Sehingga timbullah keheranan sampai teman-temannya sendiri belajar ke dia. Ya, suatu saat si teman-temannya bertanya, "Wahai teman," ya, karena teman belajar bareng-bareng pada waktu itu, katalah teman mondok. "Kenapa, apa rahasianya sehingga sampean ini bisa pengikutnya banyak, hartanya tambah banyak, ya sedangkan kita masih gini-gini aja?" Dan dia ilmunya bertambah luas, ya, hafalannya bertambah banyak, ya. Sehingga diceritakan ngeten, ya. Dulu ketika saya belajar bersama guru kita, ya, Syekh ini, saya kedatangan seseorang. Kita kedatangan seseorang. Seseorang itu ya kelihatan dari penampilannya, dari postur tubuhnya, dari wajahnya, ini menandakan orang ini kaya raya. Orang ini berwibawa. Orang ini punya banyak kelebihan. Sehingga si saudagar kaya ini bilang kepada saya, "Wahai Syekh, saya ingin menikahkan putri saya. Adakah murid Syekh yang sudah siap?" Kemudian si Syekh itu menunjuk ke si fulana yang banyak pengikutnya tadi, yang sebelumnya itu tadi. Ditunjuklah kepada dia, "Wahai fulan, kamu siap menikah?" Dia katakan, "Iya, siap, Syekh." Sehingga dinikahkan pada waktu itu juga. Dan pada waktu itu dia nggak punya apa-apa karena dia kekurangan. Dia punya mungkin 3 dirham, ya, nggak ada arto 3 dirham, ya. Sehingga nikahkan pada waktu itu juga, ya. Dan diajaklah dia pulang ke rumah saudagar kaya tadi. Begitu kagetnya ketika masuk rumah saudagar kaya, rumahnya yang besar, mewah, kaget dia. Baru kali itu dia masuk rumah yang mewah seperti itu. Ya.
Akhirnya dia mertuanya tadi bilang, tak siapkan dulu putri saya. Setelah putrinya sudah siap, disuruhlah si fulan tadi untuk masuk ke dalam kamar si putri tadi. Silakan kamu masuk kamar, putri saya sudah siap. Ya. Kemudian ketika dibuka pintunya oleh dia, si fulan tadi itu, begitu kagetnya dia. Karena apa? Si istrinya ini punya banyak kekurangan. Kalau dihitung itu ada 10 kekurangan. Andai kata satu saja kekurangannya disebutkan, dia sudah layak untuk menceraikannya. Dan waktu itu mau diceraikan. Loh, apa saja kekurangannya? Ini sebagian kekurangan. Rambutnya rontok, kulitnya penyakitan, matanya juga tidak jelas. Pokoknya banyak cacat dari tubuhnya. Sehingga ketika mau diceraikan, si istrinya ini sambil megang suaminya yang sudah menjadi suami, dipegang gini, tolong jangan ceraikan saya, ya. Ridhoi saya agar saya bisa beribadah kepada Allah, pahalanya lebih banyak, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingin dinikahi karena ingin juga masuk surganya Allah dan mendapat pahala lebih banyak ketika sudah menikah itu tadi, ya. Jadi si suaminya melihat kondisi istrinya sudah gampangannya sudah enak dan lain sebagainya karena banyak kekurangannya itu tadi, cacat ya. Jadi sambil ngesot megang suaminya bilang seperti itu, tolong jangan ceraikan saya. Sambil ngesot karena mungkin jalannya sudah nggak sempurna. Terus dia lalui rumah tangga itu bersabar bersama istrinya itu yang banyak kekurangannya itu sampai 10 tahun. Sehingga waktu itu istrinya 10 tahun itu meninggal dunia. Kemudian diikuti oleh mertuanya meninggal dunia juga. Dan saat itulah Allah bukakan ilmu untuk dia. Begitu gampangnya dia belajar, begitu gampangnya dia menyerap ilmu, begitu mudahnya dia menghafal, sehingga terekam dalam otaknya. Jadi ketika menyampaikan sesuatu kepada murid-muridnya, kepada khalayak masyarakatnya, itu lebih gampang dan mudah diterima, dan banyak orang yang berguru ke dia. Dan tidak hanya itu, hartanya saudagar tadi dihibahkan sama dia sehingga semakin bertambah. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, ya. Bersama kesulitan ada kemudahan. Allah ulangi 2 kali, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan Allah berikan kemudahan pada si murid tadi itu sehingga menjadi ulama yang besar karena bisa melalui kemudahan-kemudahan dan dia tidak menyombongkan diri, tidak iri dan dengki, dan menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan hamba yang selalu berusaha membuang penyakit hati, menjadi hamba yang sabar dan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah sehingga kita bersama-sama surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك وثق اللهم رابطتها وأدم مدها وأدي سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.